kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Bawa ganja ke Jayapura, warga Papua New Guinea diringkus polisi. Cuaca buruk di Merauke, nelayan takut melaut. Ribuan anak meriahkan peringatan Hari Anak Nasional yang dihadiri Presiden Joko Widodo. Banyak pemilik kendaraan di Merauke yang tidak menggunakan nomor polisi, serta menunggak pajak hingga beberapa tahun. Bagi sebagian warga Merauke, tingkat kesadaran membayar pajak saat ini masih rendah. Namun, dari hasil penelusuran Polres Merauke, salah satu penyebab banyak kendaraan yang pajak mati akibat showroom yang menjual kendaraan bekas dengan nomor polisi dari luar Merauke, bahkan luar Papua, sehingga pembeli kesulitan untuk membayar pajak. Menurut Kasat Lantas Polres Merauke, sesuai ketentuan pemilik kendaraan bermotor memang harus membayar pajak sesuai asal kendaraan tersebut. Cukup kita ketahui banyak sekali ya di Merauke ini banyak showroom-showroom yang menjual kendaraan bermotor dari plat luar, ya kan? Plat dari Jawa, paling banyak dari Jawa, Sulawesi, dan memang kan masyarakat ini kurang edukasinya. Disangka mungkin ketika membeli plat dari luar, misalnya dari Jawa, bisa membayar pajak di Merauke, ya kan, dan kenyataannya tidak bisa. Dia harus membayar pajak di daerah asalnya, gitu ya? Sehingga pasti bingung, Pak, bingung sekali untuk membayar pajak karena mungkin tidak ada keluarganya yang di sana, siapa yang menguruskan, kan seperti itu. Jadi sehingga mungkin dia biarkan 1 tahun, 2 tahun, sedangkan kan masa berlaku STNK itu 5 tahun. Nah, habis 5 tahun sudah dia tidak bisa perpanjang lagi. Mungkin STNK-nya mati, platnya untuk 45. Polres Merauke berharap seluruh showroom di Merauke agar menyertakan dokumen terkait kepengurusan pajak bagi pembeli kendaraan bekas, khususnya yang berasal dari luar Papua. Dengan pelayanan, pembeli juga dimudahkan soal pembayaran pajak dan pendapatan daerah juga bertambah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Aparat kepolisian dan TNI saat ini tengah mempersiapkan pengamanan pilkada serentak yang berlangsung pada November mendatang. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengatakan setiap tahapan pilkada serentak di Merauke, Papua Selatan memiliki potensi kerawanan yang sama. Namun sejumlah tahapan yang membutuhkan pengamanan ekstra. Nantinya kita akan laksanakan operasi Mantap Praja khusus untuk pemilihan gubernur dan juga bupati. Dari tahapan mulai dari pendaftaran, kampanye, pemilihan, atau pemusyawarah, sampai dengan pelantikan, ya, itu kita sudah pelajari eskalasi, dan nanti juga kita akan sesuaikan anggota maupun cara bertindak yang kita lakukan dalam tahapan-tahapan tersebut. Untuk secara teknis dan taktis tentunya mungkin tidak perlu kita sampaikan secara eksplisit ya, karena itu nanti terkait dengan cara-cara bertindak kita. Namun demikian, apapun yang kita lakukan tujuannya adalah satu, untuk menjaga kondusivitas dalam setiap tahapan pemilu. Memang nanti ada beberapa penebalan di tahapan-tahapan tertentu, ya. Namun bukan hanya upaya yang sifatnya terbuka itu, upaya-upaya yang pengamanan tertutup pun juga akan kita perhitungkan sebagai sebuah eskalasi yang harus kita amankan. Sementara itu sejumlah baliho bakal calon gubernur dan bakal calon bupati sudah mulai ramai terpajang di sejumlah kawasan di Merauke hingga ke pelosok. Seperti Pilpres, alat peraga kampanye ini akan semakin banyak bertebaran dan terkadang mengganggu keindahan kota Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.